Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tora Gani dan selamat datang di Fit and Eat. Di sini kita akan ngobrol banyak tentang workout, diet dan juga seputar dunia kuliner biar balance. Dan siapa bilang kalau misalkan badan proporsional, hidup sehat itu nggak bisa makan enak. Itu cuman mitos, teman-teman. Dan di video ini kita akan bahas tentang barefoot. Mungkin buat sebagian teman-teman barefoot ini sudah sangat familiar, tapi buat sebagian orang mungkin banyak yang belum tahu apa itu barefoot. Barefoot itu adalah teknik atau budaya sebenarnya ya, berjalan kaki, berlari tanpa menggunakan alas kaki atau menggunakan alas kaki yang sangat minimalis. Karena sebetulnya manusia itu pada fitrahnya tercipta atau terlahir untuk berlari. Itu dia kenapa banyak suku-suku pedalaman atau zaman purba sampai sekarang banyak suku-suku yang masih melakukan perburuan dengan cara yang sangat tradisional, yaitu dengan berlari. Barefoot, jadi intinya adalah kita berjalan atau berlari, melakukan aktivitas sehari-hari tanpa menggunakan alas kaki atau alas kaki yang sangat minimal. Cuman sebelumnya saya mau cerita sedikit ya, kalau misalkan mungkin yang kenal saya secara real, ngelihat badan saya tinggi saya 179 cm, karena saya juga workout, banyak mikir tubuh saya kuat dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya enggak, teman-teman. Jadi waktu zaman saya SMA ya sekitar kelas 1 atau kelas 2, saya ketemu sama dokter di salah satu rumah sakit yang lumayan besar. Itu saya mengalami apa ya? Saya nggak tahu istilahnya, tapi yang jelas tulang saya ini banyak tonjolan-tonjolan, sehingga tubuh saya ini lebih gampang cedera ketimbang tubuh yang normal. Kaki saya juga flat foot atau kakinya bebek datar. Jadi kalau misalkan beraktivitas berat, itu kemungkinan cederanya lebih tinggi. Nah, kelas 1 atau kelas 2 SMA saya lupa ya, karena udah lama banget ketahuan tuanya ya. Itu dokter bilang gitu, saya nanya ke dokter, "Dok, ini kenapa ya? Kok kaki saya," waktu itu saya divonis pengapuran di tumit kiri kanan. Dokternya tuh cuman gampang jawabnya, "Ya ini takdir aja mas, mungkin dari 1.000 atau 10.000 kasus seperti mas ini cuma satu." Karena biasa pengapuran itu terjadi sama orang-orang yang lanjut usia. Tapi teman-teman, kita harus percaya ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha adil ya. Kita diberi kekurangan, pasti juga kita ada kelebihan. Jadi saya sangat percaya sih, manusia ini dari ujung kaki sampai ujung rambut bisa dilatih. Itu dia, kita sering lihat saudara-saudara kita yang mungkin gak punya tangan, gak punya kaki, tapi mereka bisa melakukan aktivitas di luar manusia normal dan kadang-kadang hasilnya jauh lebih baik. Dan kalau misalkan kita kiblatnya ke atlet, luar biasa lagi. Ada Usain Bolt, manusia tercepat di dunia, yang bisa lari itu kecepatannya hampir 40 km per jam. Terus juga ada Eliud Kipchoge, ya kan, yang memecahkan maraton di bawah 2 jam. Jadi saya percaya walaupun tubuh saya punya banyak tonjolan, akhirnya saya melakukan apa ya, banyak riset sendiri sih, banyak baca artikel bagaimana caranya supaya saya berikhtiar sehingga tidak mudah cedera. Jadi barefoot ini adalah salah satu metode yang baru saya jalani, teman-teman. Jadi kebetulan saya juga kerjanya private, ngajar orang. So jadi saya punya kebebasan untuk pakai sepatu, pakai sendal atau nyeker sekalipun. Dan saya udah jalanin ini barefoot sekitar 90 hari dan hasilnya ini Masya Allah luar biasa banget, teman-teman. Jadi saya punya masalah pinggang kanan saya suka sakit. Terus telapak kaki saya itu sakit kalau bangun tidur sudah lebih, saya nggak tahu ya, kurang lebih 3-4 bulan. Terus saya juga punya masalah di ankle kanan saya juga akut. Saya udah vakum main bola 1,5 bulan, tapi sakitnya itu nggak berkurang, ya begitu-begitu aja gitu, nggak sembuh juga. Dan akhirnya saya coba barefoot dan alhamdulillah nih, setelah 90 hari, ini rasa berkurangnya tuh sampai 70-80%. Bahkan ankle kanan saya ini udah bisa dibilang udah nggak, rasa sakitnya itu udah nggak ada. Telapak kaki kanan saya ini tinggal sedikit lagi, dan saya cukup yakin sih beberapa pekan ke depan mungkin kalau saya barefootnya disiplin, ya insya Allah bisa sembuh. Oke, berbicara barefoot, teman-teman, ini sebenarnya bukan metode baru ya. Dari zaman purba juga orang-orang sudah berbarefoot, dan di teknologi canggih juga diteliti kenapa barefoot ini bisa bermanfaat bagi tubuh kita biiznillah. Karena yang pertama, saat kita berjalan tanpa alas atau tanpa sepatu, itu semua organ tubuh kita bekerja jauh lebih berat, yaitu ankle, pinggang, bahkan sampai leher, teman-teman. Nah, akibatnya ketika tubuh kita bekerja lebih berat, ini akan terjadi evolusi tubuh kita. Nah, artinya tulang kita akan semakin kuat, syaraf kita semakin kuat, otot tulang kita akan semakin kuat. Nanti saya akan perlihatkan ya, selama 90 hari ini kaki saya tuh urat-urat itu semakin kelihatan gitu ya. Jadi bagian ankle saya sebelah sini nih, teman-teman, ini tuh sakit banget sebelum saya barefoot. Dan alhamdulillah nih, udah 95% lah, udah rasa sakitnya tuh udah gak berasa. Dan yang seperti saya bilang nih,
Saya ngerasa tuh kayak tonjolan-tonjolan tulang saya, terus juga urat-urat di sini tuh kayak semakin tebel gitu. Karena memang kaki atau telapak kaki kita tuh dipaksa untuk bekerja lebih berat. Dan sekedar informasi teman-teman, di pedalaman Meksiko sana tuh ada satu buah suku yang terlahir untuk berlari, yaitu suku Tarahumara namanya. Mereka itu bisa berlari sehari maraton terus setiap hari teman-teman. Jadi sehari larinya sekitar 39 sampai 40 kilometer dan itu bukan masalah. Bukan hal yang mudah ya teman-teman ya. Untuk seorang atlet amatir, biasanya mereka kalau misalkan habis lari maraton 42 kilo, itu recovery-nya bisa seminggu, 2 minggu, bahkan bisa 3 minggu. Ini suku Tarahumara ini bisa berlari maraton setiap hari teman-teman, dan mereka nggak kenal lelah. Dan itu dia, suku ini terbiasa dari lahir berbarefoot atau lari tanpa alas. Kalau mereka lari jauh biasanya hanya menggunakan sendal yang sangat-sangat minimalis sekali. Teknologi zaman dahulu itu ternyata terkadang lebih bermanfaat di kehidupan kita sehari-hari. Kalau misalkan kita lihat di Indonesia juga ada suku Bajo yang diteliti sampai ilmuwan luar tuh meneliti suku Bajo gimana caranya mereka bisa menyelam sampai 4-5 menit tanpa menggunakan alat atau teknologi sama sekali. Bagaimana kita memulai barefoot? Tentunya si A, si B, si C itu punya background olahraga yang berbeda, berat badan yang berbeda. Jadi kita harus memulainya dengan cara yang paling sederhana sekali, yaitu kita jalan santai. Kalau buat teman-teman yang belum pernah berolahraga, saya cukup ekstrim sih ya teman-teman ya. Sekarang saya full kemana-mana tuh pakai sendal. Mau ke minimarket, mau ngajar, mau naik motor. Ya nggak barefoot banget ya, saya pakai sendal hotel. Karena sejauh ini yang saya lihat sendal hotel ini satu paling murah. Yang kedua juga saat kita pakai sendal hotel itu karakteristiknya mirip banget sama kita berbarefoot. Ya nggak 100%, mungkin bisa sampai 90%. Atau kalau tidak memungkinkan ya, kayaknya kan kurang sopan kalau misalnya kita ke mall atau ke cafe pakai sendal hotel, itu buat sebagian orang, terutama orang-orang barat, itu kurang sopan teman-teman secara mannersnya. Banyak sih di marketplace sendal-sendal khusus untuk barefoot, sepatu barefoot juga banyak, tapi memang saya nggak tahu ya kenapa harganya mahal banget. Ya that's power of marketing ya. Sebenarnya tuh sendal atau sepatu barefoot itu secara cost produksi jauh lebih murah dari sepatu atau sendal konvensional. Kalau di rumah kan kita udah pasti kan barefoot, nggak pakai alas. Tapi kayaknya kalau di rumah itu rada susah ya bisa jalan 1-2 kilometer. Karena paling aktivitas kita di rumah terbatas. Kecuali rumah teman-teman tuh kayak rumahnya pejabat, menteri atau siapa yang kalau mau ke kamar mandi harus jalan berapa ratus meter gitu ya, mungkin bisa gitu ya. Tapi saran saya cukup bisa jalan di pagi hari. Pagi hari bisa 15 menit. Kalau bisa pakai alas dulu teman-teman ya, karena kita butuh adaptasi. Jangan langsung bret gitu, karena sesuatu yang terbaik itu belum tentu cocok buat kita. Jadi bertahap, biar kaki, ankle, pinggang, leher kita ini beradaptasi dulu teman-teman. Dan bismillah nih, dalam 90 hari aja saya udah ngerasain benefitnya itu luar biasa. Mungkin saya bukan cuman barefoot doang ya, saya calisthenics, saya juga terapi gantungan. Tapi sebelum saya menjalankan barefoot, itu penyembuhan di ankle sama tumit kanan saya itu nggak pernah ada hasilnya gitu. Bahkan saya bisa bilang rasa sakitnya tuh nggak berkurang sama sekali teman-teman. Tapi setelah berbarefoot ini, ya biiznillah yang seperti saya udah bilang, perkembangannya itu cukup signifikan. Dan informasi terakhir nih teman-teman, secara penelitian itu tidak pernah ditemukan kalau misalkan satu buah teknologi outsole atau insole tertentu itu bisa mengurangi resiko cedera kita saat beraktivitas atau berolahraga, baik angkat beban, baik dalam olahraga kardio, berlari, dan semisalnya. So itu dia video singkatnya tentang barefoot ya teman-teman. Kalau misalkan ada pertanyaan atau misalkan ada sesuatu yang tidak disepakati, boleh tulis di komen atau bisa juga di Instagram pribadi saya di @torageni08. Semoga videonya bermanfaat. Kita ketemu lagi di video lainnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.